Halo semua, ketemu lagi sama gue Rahman di Rahman Ranan Channel. Dan sesuai dengan judul, gue di sini akan ngebahas masalah Peraturan Menteri Keuangan atau PMK dengan nomor 131 tahun 2024, yang mana peraturan ini telah dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2024 kalau nggak salah. Bagi yang belum tahu, gue kemarin sudah ngebahas masalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Iya nggak, kalau nggak salah ya. Belum, aku cek dulu. Ya betul, gue kemarin sudah ngebahas tentang Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi bagi yang belum nonton, silahkan nonton video kemarin di channel ini, atau gue kasih nanti linknya di deskripsi bagian bawah, atau nanti ada pin nanti di sini, ya di situlah. Jadi sesuai dengan kata gue kemarin di video, bagi yang belum nonton silahkan nonton. Bagi yang sudah, kalian pasti sudah tahu, gue kemarin berbicara tahun baru, pajak baru, aturan baru. Tahun baru, pajak baru, aturan baru. Dan beneran kejadian. Tahun baru, pajak baru, aturan baru. Keluarlah aturan ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan. Bagi yang mau baca Peraturan Menteri Keuangan ini, Peraturan Menteri Keuangan nomor 131 tahun 2024, kalian bisa baca di link deskripsi bagian bawah, nanti gue taruh linknya. Atau bagi kalian yang gak mau baca atau rada males gitu atau pusing membaca itu, jadi di video ini gue akan ngasih poin-poin penting terkait dari penerapan PPN 12% dan barang atau jasa yang akan dikenakan. Jadi langsung saja kita mulai ke videonya. Let's go. Jadi langsung saja kita bahas poin-poin terkait penerapan PPN 12% dan barang atau jasa yang dikenakan dari Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 131 tahun 2024 ini. Pertama, barang dan jasa kena PPN 12%. Tentu saja. 1. Barang kena pajak atau BKP. Impor dan penyerahan barang di dalam negeri yang tergolong barang mewah, misalnya kendaraan bermotor. BPK lainnya yang dikenai pajak sesuai peraturan di bidang perpajakan. 2. Jasa kena pajak atau JKP. Penyerahan jasa di dalam negeri oleh usaha, pemanfaatan jasa dari luar daerah, pabean atau impor jasa. 2. Ketentuan khusus. Nilai dasar pengenaan pajak. Tarif 12% dihitung berdasarkan harga jual, harga impor, atau nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Khusus transisi pada Januari 2025. Periode transisi 1 Januari sampai 31 Januari 2025. Tarif 12% dihitung dengan nilai dasar 11/12 harga jual. Mulai 1 Februari 2025 berlaku tarif penuh 12% atau berlaku penuh tarif 12% sesuai harga jual atau impor. 3. Barang jasa yang tidak disebutkan. Tidak ada daftar spesifik barang atau jasa yang dikecualikan dalam dokumen ini. Namun, aturan teknis seperti sembako, pendidikan atau kesehatan mungkin dikecualikan berdasarkan peraturan sebelumnya yang masih relevan. Itu adalah poin-poin yang bisa gue dapatkan dari PMK ini, poin-poin penting. Jadi langsung saja kita masuk ke dampaknya. Apa sih bang dampaknya dari aturan Menteri Keuangan ini atau Peraturan Menteri Keuangan ini? Kita dampaknya pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Kita masuk ke kelebihannya dulu, keuntungan yang didapat dari peraturan ini. 1. Meningkatkan penerimaan negara. Kedua, mendorong konsistensi fiskal untuk pembangunan. Itu aja sih keuntungan yang bisa gue dapatkan dari peraturan ini. Jadi langsung saja kita ke kerugiannya. Kerugian atau tantangan atau dampak buruknya atau ya tantangan lah yang dihadapi dari aturan ini. Pertama, berpotensi menaikkan harga barang atau jasa. Pasti, sangat-sangat pasti ini sangat berdampak ya. Apalagi jasa ya, terutama jasa dan juga barang mewah mungkin nggak terlalu ngaruh ya bagi menengah ke bawah. Tapi yang menengah ke bawah merasakan banget itu jasa sih. Jasa itu ngaruh banget. Kedua, beban lebih besar untuk konsumen akhir seperti kita-kita. Yang seperti kata gua tadi, kita sebagai konsumen akhir atau sebagai end user
kita sebagai pengguna jasa, pembeli barang atau jasa, itu kita pasti merasakan kenaikan harga karena PPN ini tadi. Jadi ya itu tadi yang gue bahas, masalah barang jasa tadi kita mungkin ya gitulah, pasti masih naik gitu. Untuk barang jasa yang tidak dikenakan PPN tidak diatur dalam PMK ini, tetapi mengacu pada peraturan sebelumnya seperti sembako, pendidikan, dan kesehatan. Seperti itu. Jadi yang lebih ditekankan aturan dari PMK ini adalah PPN di barang mewah ataupun jasa, seperti itu. Kenapa peraturan Menteri Keuangan ini ada? Karena ini dasar hukumnya ada, Pak. Dasar hukumnya itu, dasar hukum PPN 12% ini ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang kemarin kita bahas di pasal 7 ayat 2 yang berbunyi menetapkan tarif PPN 12% yang mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Seperti itu. Jadi di PMK ini hadir nih. PMK ini hadir demi menjabarkan atau lebih spesifik barang mana atau jasa mana atau PPN 12% ini arahnya lebih kemana sih itu arahnya. Karena di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu tidak menjelaskan spesifik gitu arah dari PPN ini kemana gitu. Pada undang-undang kemarin yang kita bahas itu PPN 12% itu penerapannya lebih universal gitu. Jadinya orang bingung, semua barang naikkah atau gimana kah? Terus pemerintah bilang barang mewah, tapi aturannya masih belum ada gitu. Nah makanya kemarin rame dan kemarin juga baru kemarin aturan ini sudah ada dipublish, bisa dilihat oleh masyarakat. Jadi pada peraturan Menteri Keuangan ini pada pasal 2 ayat 2 PPN 12% dihitung atas dasar harga jual atau impor. Pasal 3 ayat 2 selama masa transisi Januari 2025 dasar perhitungan adalah 11/12 dari harga jual atau itu 11/12 atau 11 yaitu 11 garis miring 12 dari harga jual atau impor. Pasal 5 penyesuaian tarif PPN pada masa transisi Januari 2025 hingga penerapan penuh pada Februari 2025. Nah, untuk barang kena pajak atau BPK pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan perubahannya, pada pasal 4A ayat 1 menyebutkan barang yang dikenai PPN adalah semua barang kecuali yang dikecualikan. Pada pasal 4A ayat 2, barang strategis, sembako, pendidikan, kesehatan dapat dikecualikan dari PPN berdasarkan aturan turunan. Pada PMK ini, pada pasal 2 ayat 3, barang mewah seperti kendaraan bermotor dan barang PPNBM dikenai PPN 12%. Seperti itu. Jasa kena pajak atau JKP pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan perubahannya. Pada pasal 4A ayat 3, jasa yang dikenai PPN adalah semua jasa kecuali yang dikecualikan. Pada peraturan Menteri Keuangan ini, pasal 3 ayat 1, semua jasa di dalam negeri dan jasa dari luar negeri yang dimanfaatkan di dalam negeri dikenai PPN 12%. Periode transisi pada PMK ini tadi, pasal 3 ayat 3, masa transisi Januari 2025 menggunakan dasar nilai lain dalam kurung 11/12 dari harga jual. Pada pasal 5, penerapan tarif penuh mulai Februari 2025. Seperti itu. Jadi di peraturan Menteri Keuangan ini dijelaskan yang mana PPN yang bakal berlaku, di mana, di barang mana, di jasa mana. Sudah dijelaskan tadi ya, kalian bisa baca tadi. Itu poin-poin yang bisa gua highlight. Untuk barang kena pajak, gua akan kasih gambaran yang mana-mana sih yang bakal kena gitu kan. Yang tadi kan di peraturan PMK ini lebih ditekankan ke barang mewah ya mungkin ya. PPNBM tadi barang mewah ya, BM barang mewah. Jadi untuk barang mewah itu kurang lebihnya kendaraan bermotor, mungkin mobil premium, mobil besar gitu kan, barang branded seperti tas atau jam tangan mewah, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada yang lain gue kurang tahu juga. Untuk jasa ya, jasa kena pajak atau JKP, yang jelas ada udah beritanya kemarin, jasa digital, yang jelas ya, jasa luar negeri lah, jasa digital streaming dari luar negeri itu contohnya mungkin Netflix, Spotify, dan lain-lain. Kayak mungkin kalau di bidang kreatif mungkin kita langganan ini ya, Adobe Creative Cloud, langganan cloud Google, langganan apa ya, langganan HBO, Netflix, HBO, Spotify, YouTube Premium, ya mungkin yang lain-lain gitu kan. Naik juga ya Spotify ya. Spotify, Netflix.
itulah mungkin ya kurang lebih gambaran dari jasa digital dari luar negeri. Kalau mungkin jasa ini ya jasa apa lagi jasa ya? Jasa telekomunikasi. Nah, jasa telekomunikasi itu ada tuh. Internet. Nah, internet bakal naik tuh dan juga TV kabel. Jadi itu bakal naik juga tuh. Untuk kita ya para Gen Z atau ya menengah lah, menengah ke bawah, menengah ke atas atau apapun itulah semuanya. Sekarang kita eranya ini hidup di internet. Jadinya apakah ngaruh? 12% ya jelas ngaruh. Sekedar catatan tambahan, yang gua kasih contoh tadi itu nggak disebutkan langsung dalam undang-undang atau PMK, tetapi itu adalah interpretasi ya dari aturan perpajakan yang berlaku gitu. Beberapa barang dan jasa yang bersifat strategis, misalnya sembako, apalagi tadi kesehatan, pendidikan, itu tidak dikenakan PPN sesuai dengan aturan sebelumnya. Kalau kita lihat dari sisi PMK, ada beberapa kekurangan yang perlu di-highlight untuk diskusi lebih kritis. Pertama, potensi perubahan yang mudah atau fleksibilitas PMK. PMK bersifat lebih dinamis dibandingkan dengan undang-undang karena merupakan aturan turunan yang dapat diubah oleh Kementerian Keuangan tanpa harus melalui persetujuan legislatif. Ini membuka peluang perubahan tarif atau cakupan objek pajak secara sepihak yang bisa menciptakan ketidakpastian bagi wajib pajak. Contoh resikonya, jika pemerintah merasa perlu itu meningkatkan penerimaan, mereka bisa menambahkan barang atau jasa baru ke dalam cakupan PPN 12% melalui revisi PMK tanpa harus melibatkan DPR. Kedua, tidak ada kejelasan kriteria barang jasa strategis. Pada PMK nomor 131 tahun 2024 ini tidak memberikan daftar barang atau jasa yang dikecualikan dari PPN 12%. Hal ini bisa menimbulkan kebingungan karena masyarakat tidak tahu barang jasa mana yang pasti dikenai atau dibebaskan dari PPN. Kita bandingkan dengan undang-undang. Di undang-undang cakupan PPN bersifat universal, semua barang jasa kecuali yang dikecualikan. Namun, PMK bisa mempersempit atau memperluas cakupan ini secara fleksibel. Ketiga, fokus terbatas pada barang mewah. PMK menekankan pada barang mewah seperti kendaraan bermotor dan barang mewah lainnya untuk PPN 12%, tetapi tidak menyebut barang konsumsi sehari-hari yang juga kena PPN. Ini dapat menimbulkan asumsi bahwa barang biasa atau kebutuhan pokok akan terkena tarif yang sama tanpa kejelasan. Efeknya, konsumen kecil bisa merasa terancam dengan ketidakjelasan ini, meskipun barang kebutuhan pokok biasanya tidak dikenai PPN sesuai dengan aturan sebelumnya. 4. Kurangnya transparansi pada periode transisi. Pada Januari 2025, PPN dihitung dengan nilai lain, dalam kurung 11/12 harga jual. Tetapi detail mekanismenya kurang dijelaskan. Ini dapat membingungkan pelaku usaha tentang bagaimana menghitung pajak pada periode tersebut. Jadi kesimpulannya, PMK memberi fleksibilitas kepada pemerintah, tetapi beresiko menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan wajib pajak. Undang-undang memberikan cakupan yang lebih universal, tetapi PMK sebagai aturan turunan menentukan detail implementasi yang rentan diubah. Jadi itu pembahasannya untuk PMK ini. Jadi untuk video ini mungkin itu saja. Gua nggak terlalu lagi kayak ngebahas masalah pendapat gua atau gimana, karena pendapat gua kemarin udah ada di video kemarin gitu kan. Jadi gua sorry banget ngelihat ke bawah karena gua tadi ngeliat handphone. Di sini catatan gua pak, catatan skrip gua pak. Intinya skrip gua di sini pak tentang pembahasan video ini pak di sini pak. Takut salah saya, apalagi menyangkut ini ya. Pajak-pajak, nomor, pasal-pasal itu harus dilihat di sini, Pak. Takut salah aja gitu. Jadi ya itu saja dari gua. Jangan lupa untuk nonton video sebelumnya bagi yang belum. Dan semoga terbantu. Gua berharap PMK ini nggak ada dirubah-rubah lagi. Ini ada aturan yang sudah valid gitu kan. Gue takut banget nanti diubah-ubah karena fleksibilitas PMK gitu kan. Peraturan Menteri Keuangan ini fleksibel banget. Peraturan Menteri ini bisa diubah gitu kan, bisa direvisi. Semoga ini tok aja sudah tok gitu. Kalau direvisi lagi nanti gue ngebahas lagi dan gue males gitu kan. Capek anjir gue satu hari gitu. 1 hari scripting gitu kan, baca undang-undang gitu. Capek. Semoga ini udah yang terakhir ya. Jangan lagi direvisi-revisi. Tolong.
Dan itu saja, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Itu saya dari gua. Salah hilap mohon maaf. Mohon maaf kalau gua salah-salah penyebutan kata atau gua rada belibet ngomongnya, karena ya gimana gitu kan. Ya udah, itu saya dari gua. Bye. Bye guys.